Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang model-model pembelajaran IPS. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Lalu yang kedua ada unsur-unsur model pembelajaran. Lalu yang ketiga ada kriteria model pembelajaran IPS. Dan yang terakhir atau yang keempat ada jenis-jenis model pembelajaran IPS. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mursi Nawati. Oke, kita bahas materi yang pertama ya, yaitu pengertian model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ada satu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dan menentukan perangkat-perangkat pembelajaran. Nah, teman-teman, semua perlu diingat dalam memilih model pembelajaran itu harus mempertimbangkan beberapa hal, contohnya tujuan pembelajaran dan ajaran agar penggunaannya dapat diterapkan secara efektif untuk menunjang keberhasilan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur model pembelajaran. Apa saja sih unsur-unsurnya? Yang pertama, itu ada sintaks atau langkah-langkah operasional. Lalu yang kedua yaitu sosial sistem suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah principles of gestion. Lalu unsur yang keempat yaitu support system. Segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung unsur selanjutnya. Dan yang terakhir adalah instruksional, yaitu hasil belajar yang disasar dan hasil belajar yang tidak disasar. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kriteria model pembelajaran IPS. Apa aja sih kriteria model pembelajaran IPS di jenjang sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah? Nah, kriteria yang pertama yaitu model yang akan diterapkan sedapat mungkin menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Contohnya itu seperti kenampakan alam, koperasi, kantor kepala desa, bahkan informasi kependudukan. Lalu kriteria yang kedua yaitu model yang akan diterapkan idealnya sedapat mungkin mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik fisik maupun mentalnya. Lalu kriteria yang ketiga yaitu model yang akan diterapkan sedapat mungkin menjadikan peristiwa-peristiwa sosial yang baru menjadi fokus pembelajaran yang berkaitan dengan materi IPS yang akan diajarkan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis model pembelajaran IPS. Nah, model-model pembelajaran IPS yang dimaksud dalam kategori model pembelajaran IPS itu ada 8. Yang pertama yaitu model pencapaian konsep. Lalu yang kedua, model berpikir induktif atau inductive thinking. Lalu yang ketiga ada model penelitian atau inquiry training. Lalu yang keempat ada model memorisasi. Yang kelima yaitu model investigasi kelompok. Yang keenam, model bermain peran atau role playing. Lalu yang ketujuh yaitu model penelaah jurisprudensi. Lalu yang terakhir yang kedelapan ada model inquiry sosial. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu model pencapaian konsep, di mana model ini itu dikembangkan oleh Jerome S. Brunner, Jack William Goodrow, dan George Austin pada tahun 1967. Nah, model ini sengaja dirancang untuk membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada model berpikir induktif, yang dimana model ini dikembangkan oleh Hilda Taba pada tahun 1966 dengan tujuan
untuk mendorong para pelajar menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan nama suatu konsep, dan menjajaki berbagai cara yang dapat menjadikan peserta didik lebih terampil dan dalam menyikapi dan mengorganisasikan informasi dan dalam melakukan pengetesan hipotesis yang melukiskan hubungan antara berbagai data. Yang ketiga yaitu model penelitian atau inquiry training. Model ini dikembangkan oleh Richard Stallman pada tahun 1962. Model ini dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran mengenai hubungan sebab akibat dan menjadikan mereka lebih fasih dan cermat dalam mengajukan pertanyaan, membangun konsep, dan merumuskan serta mengetes hipotesis. Yang keempat itu ada model memorisasi atau memorization. Model ini dikembangkan oleh Priestley dan Levin pada tahun 1981. Memorisasi adalah teknik yang digunakan untuk menghafalkan dan mengasimilasikan uh, sesuatu informasi. Nah, guru dapat um, menggunakan model memorisasi ini untuk membimbing penyampaian materi yang bertujuan agar para pelajar dapat dengan mudah menangkap informasi yang baru. Yang kelima itu ada model investigasi kelompok, yang dimana model ini dikembangkan oleh Herbert Talon pada tahun 1960. Nah, peserta didik itu mempelajari cara-cara ilmiah melalui berbagai pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, jadi oleh karena itu pendidik itu bagi peserta didik sekurang-kurangnya harus diorganisasikan dengan cara melakukan penelitian bersama. Yang keenam ada model bermain peran, yang dimana model ini dirancang oleh Fanny dan Horst Schaffel pada tahun 1984. Nah, bermain peran itu sebagai suatu model pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa menemukan diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan masalah dengan bantuan kelompok. Yang dimana artinya melalui bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Yang ketujuh yaitu model penelaah jurisprudensi, yang dimana model ini dikembangkan oleh Priestley dan Levin pada tahun 1981. Nah, model ini itu melibatkan proses intelektual yang relatif lebih rumit, dan dasar dari model ini ialah proses kesepakatan sosial atau social negotiation, yang dimana model ini menuntut para peserta didik untuk mengaju dirinya sendiri, perilaku kelompok, dan proses sosial yang lebih besar. Yang terakhir, yang kedelapan itu ada model inquiry sosial, yang dimana model ini dikembangkan oleh Byron Messiels dan Cox pada tahun 1966 atas dasar kerangka konseptual yang sama dengan model penelitian ilmiah yang diterapkan dalam bidang ilmu-ilmu alamiah dan model penelitian sosial dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Nah, teman-teman, kesimpulan atau ringkasan dari materi yang sudah dijelaskan tadi adalah model pembelajaran IPS merupakan cara yang digunakan untuk guru membantu siswa memahami konsep yang disajikan, yang dimana model pembelajaran IPS memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu siswa belajar dengan baik dan memecahkan masalah pembelajaran. Model pembelajaran IPS yang dapat diterapkan salah satunya adalah model inquiry atau membangun pengetahuan. Selanjutnya,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran IPS. Di antaranya yang pertama, tidak ada satupun metode pengajaran yang paling baik dan sempurna. Yang kedua, pemilihan metode yang tepat. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh saya, Siti Khairunisa, dan teman saya, Mursinawati. Semoga materi yang tadi kita bahas dan kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.